Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimuna usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Idul Fitri rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertolongannya, atas taufik dan inayahnya kita bisa sama-sama melaksanakan ibadah di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang diagungkan oleh malaikat-malaikatnya, bulan yang diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu bulan kita bisa melaksanakan ibadah puasa, satu bulan kita bisa melaksanakan ibadah tarawih, satu bulan kita bisa menamatkan Al-Quran bahkan beberapa kali tamat, satu bulan kita membaca ribuan istighfar, satu bulan kita membaca ribuan salawat bahkan puluhan ribu dan zikir serta ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Idul Fitri rahimakumullah. Apa yang telah kita capai di bulan Ramadan? Kita melaksanakan ibadah puasa, kita melaksanakan qiyam Ramadan, tarawih atau qiyamul lail. Kita baca Quran, kita zikir, kita istighfar, kita sholawat dan seterusnya. Merupakan cerminan komitmen kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus mendekat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan yang bagus ini antara kita dengan Allah jangan turun kembali di bulan Syawal ini. Jangan merosot kembali di bulan Syawal ini. Kita terus jaga. Kalau bulan Ramadan kita puasa, setelah Ramadan ada puasa di bulan Syawal 6 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawalin, faka'annama shomad dahr." Orang yang puasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia sama seperti puasa sepanjang bulan, sepanjang hari, sepanjang minggu, selama 1 tahun. Selain puasa Syawal, ada puasa Senin Kemis. Ada puasa 3 hari setiap bulan Komariah, 13, 14, 15. Ada puasa Arafah. Ada puasa 10 Muharram. Dan ada puasa-puasa yang lainnya. Bahkan kalau dianggap masih kurang, kita bisa puasa seperti puasanya Nabi Daud alaihissalam. Hari ini puasa, besok berbuka, besoknya puasa, lusanya berbuka. Begitulah puasanya Nabi Daud. 1 hari kita puasa karena Allah Subhanahu wa taala akan dijauhkan wajah kita ini dari api neraka 70 km. Kalau kita terus melaksanakan ibadah puasa,
betapa jauhnya kita dari api neraka itu. Selain puasa, kita terus jaga menamatkan Al-Quran minimal setiap bulan sekali. Syukur-syukur lebih dari itu. Al-Quran yang kita baca akan memberikan syafaat di hari kiamat. Selain syafaatul uzma dari Rasulullah, selain syafaat orang yang punya anak atau cucu penghafal Al-Quran, cucu dan anak yang menghafal Quran akan memberikan syafaat kepada orang tuanya, kepada kakek nenek moyangnya. Tapi selain itu juga ada syafaat dari Al-Quran yang dibaca oleh kita. Al-Quran akan mencari kita. Orang yang membaca surat Al-Mulk, surat Tabarok setiap hari, ketika mau disiksa, mau diambil oleh malaikat, surat ini datang di depan kita. Bagaimana Anda mau menyiksa orang ini yang selalu membaca saya surat Al-Mulk? Kata Al-Quran surat Al-Mulk. Teruslah baca Al-Quran. Teruslah beristighfar. Orang yang beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah akan mudahkan setiap kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan diberi rizki dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka dan tidak pernah diduga-duga. Teruslah membaca sholawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sekali membaca sholawat, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Teruslah bertasbih, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, seperti yang kita lakukan di bulan Ramadan. 2 kalimat ini kata Rasulullah, khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan. Ringan diucapkan dalam lisan, tapi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah-ibadah ini adalah komitmen kita dari seorang hamba kepada Allah yang telah memberikan kita umur, yang telah memberikan kita hidup dan kehidupan, yang telah memberikan kita rizki, yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita segala-segala dan segalanya. Karena itu jangan pernah putuskan hubungan kita dengan Allah. Ketika kita memutuskan hubungan kita dengan Allah, Allah tidak pernah berkurang kerajaannya sedikit pun. Yang rugi adalah kita, yang sengsara adalah kita, yang masuk neraka adalah kita. Tidak ada orang hidup di dunia ini yang sukses dan bahagia yang tidak punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka banyak harta, kalaupun mereka punya jabatan tinggi, tapi tidak membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan mereka bukan kebahagiaan hakiki dan sejati, tapi kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan yang semu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, duribat alaihimud dhillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Siapa saja manusia yang hidup di dunia ini, apa saja pangkatnya, berapa saja kekayaannya, yang tidak mampu membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, demi Allah orang ini akan hina dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jangan pernah tinggalkan perintah Allah. Jangan pernah tinggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu Allahus Samad, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu memohon kepada Allah yang kekayaannya tidak pernah habis, yang kekuatannya tidak pernah ditandingi, yang kehebatannya tidak pernah disaingi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan apa saja yang kita minta kalau kita pantas untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak berdoa kepada Allah, tapi belum juga banyak diberi, mungkin Allah Subhanahu wa taala belum pantas kita mendapat dan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah dan jangan pernah lelah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sumber kebahagiaan, Allah sumber ketenangan, Allah sumber segala dan segala-segalanya, baik di dunia maupun di akhirat. Setelah kita membangun hubungan dengan Allah, dalam ayat tadi, illa bihablim minan nas. Nggak mungkin orang cukup hanya hubungan dengan Allah rajin ibadah, tapi hubungan dengan sesama manusia rapuh. Maka kita harus bangun hubungan dengan sesama manusia. Siapa orang pertama yang harus kita hormati?
yang harus kita cintai di dunia ini. Yang pertama adalah ibu. Ibu telah melahirkan kita. Ibu telah menyusui kita. Ibu mengandung kita. Ibu mengurus kita dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Jangan pernah sakiti hati ibu. Yang masih memiliki ibu, berbahagialah kalian. Hormati ibu kalian. Bahagiakan ibu kalian. Mungkin kita tidak memiliki harta yang banyak. Kebahagiaan seorang ibu tidak harus diberi harta banyak. Kita tinggal di Jakarta, mungkin kita telepon ibu kita. Kalau kita tidak bisa pulang mudik, kita telepon ibu kita. Kita doakan ibu kita setiap hari. Yang kedua adalah ayah kita. Ayah telah mengorbankan apa yang dia punya untuk kebahagiaan anaknya. Kepala dia jadikan kaki, kaki jadikan kepala. Agar anaknya bisa bahagia. Agar anaknya bisa makan. Agar anaknya bisa sekolah. Agar anaknya bisa berpakaian. Hormati ayahmu. Hormati ibumu. Jika masih ada ayah dan ibumu, kunjungi mereka. Kalau mereka sudah meninggal dunia, doakan mereka. Setiap kita mendoakan diri kita, kita doakan ibu dan bapak kita. Jangan pernah menyakiti ibu dan bapak kita. Apalagi kalau usia bapak kita, ibu kita sudah lanjut. Allah menegur semua anak. Wala taqul lahumma uff. Mengatakan uff saja tidak boleh kepada ibu dan bapak kita. Kalau ibu bapak kita masih muda, mungkin tidak merepotkan kita. Makan bisa sendiri, cari uang bisa sendiri, ke kamar mandi bisa sendiri. Nanti ujian itu akan datang saat ibu kita, bapak kita sudah berusia lanjut. Makan harus disuapi. Kamar mandi harus dipapa. Membersihkan diri harus dibantu. Disitulah ujian seorang anak berbakti kepada orang tua. Dalam waktu yang sama, disitulah ruang ibadah seorang anak kepada Allah melalui bapa dan ibunya. Jangan pernah lupakan ibu bapak. Jangan pernah sakiti ibu bapak kita. Yang ketiga adalah guru. Guru tidak pernah ada bekasnya. Satu kalimat mengajarkan kepada kita kebaikan, dia akan tetap selalu menjadi guru. Satu masalah, kita mendapat ilmu dari seseorang, dialah adalah guru kita. Orang yang menghormati guru hidupnya akan berkah. Orang yang tidak menghormati guru hidupnya tidak akan berkah. Berikutnya adalah teman dan tetangga. Ada seorang manusia ibadahnya rajin, salatnya rajin, puasanya rajin, hidup pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sama tetangga julid, sama tetangga dengki, sama tetangga hasud, jidatnya hitam karena sujud, perutnya tipis karena banyak puasa, matanya merah karena jarang tidur, tahajud terus. Ditanyakan kepada Rasulullah, bagaimana nasib orang ini ya Rasulullah? Yang ibadahnya bagus tapi julid sama tetangga, hasad sama tetangga, dengki sama tetangga, kemana-mana ngomongin tetangga. Apa kata Rasulullah? Orang ini dalam neraka. Orang ini dalam neraka. Betapa Islam itu indah. Tidak cukup kita membangun hubungan dengan Allah,
dengan tetangga harus baik, dengan teman harus baik, dengan sahabat harus baik, dengan kerabat harus baik, apalagi dengan adik kakak-kakak harus baik. Karena itu supaya hubungan kita baik, dalam Islam orang diharamkan berghibah, orang diharamkan namimah, orang diharamkan hasud, orang diharamkan dengki. Orang yang ghibah ngomongin saudaranya sendiri, tetangganya sendiri, dalam Al-Quran diibaratkan seperti makan bangkai saudaranya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Tapi meskipun kita telah berupaya, namanya manusia, mungkin saja ada kata-kata, ada perilaku yang sengaja ataupun yang tidak sengaja dari kita, rasanya buat kita biasa-biasa saja, tapi buat orang tetangga, teman, sahabat dan seterusnya merasa melukai perasaannya. Karena itu di momentum Idul Fitri ini, mari kita sama-sama saling membukakan pintu maaf antara sesama kita. Baik diminta atau tidak diminta, kita harus buka dan kita harus maafkan saudara-saudara kita yang kita kenal maupun yang tidak kenal, yang jauh maupun yang dekat. Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan surga bagi mereka-mereka yang selalu pemaaf. Pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat sedang Nabi berkumpul dengan sahabat. Rasul bersabda, Rasul mengatakan kepada para sahabat yang berkumpul bersamanya, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Tidak lama kemudian orang datang, mukanya basah dengan air wudhu, tangannya nenteng sendal. Semua orang terenyuh dan kaget. Oh, rupanya dia yang calon penghuni surga. Sampai 3 kali diulangi. Ternyata orang ini rahasianya yang membuat dia dijamin masuk surga cuman satu. Apa itu? Dia maafkan kesalahan saudara-saudaranya sebelum dia memejamkan mata untuk tidur setiap malam. Mari kita maafkan saudara-saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan setelah bulan Ramadan terus bisa menjaga ibadah. Kita melaksanakan tetap ibadah puasa sunnah. Kita tetap bisa melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Kita tetap bisa membaca Al-Quran. Kita tetap bisa memperbanyak zikir, membanyak istighfar, membanyak sholawat agar hubungan kita semakin hari semakin baik. Ketika kita tinggalkan dunia ini, kita dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian kita bangun hubungan dan kita perbaiki hubungan baik kita dengan orang tua, dengan guru-guru kita, dengan anak-anak kita, dengan anak keponakan kita, dengan tetangga-tetangga kita. Kita lapang dana, harus saling memaafkan di antara sesama kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bidurra wa niril haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini mari sama-sama kita bermunajat. Di hari yang fitri, di hari yang suci, dalam keadaan kita bersuci, kita memohon kepada Allah yang Maha Suci. Mudah-mudahan permohonan dan munajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali doa kita dengan sama-sama beristighfar, memohon ampun kepada Allah dengan tulus dan ikhlas. Kita renungkan, kita bayangkan dosa kesalahan kita kepada Allah, dosa kesalahan kita kepada orang tua, dosa kesalahan kita dengan guru, dosa kesalahan kita dengan yang lainnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah.
العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Ya Allah, kami persembahkan kepadamu seluruh bentuk pujian yang layak dengan kebesaran dan keagunganmu atas seluruh nikmat dan karunia yang telah kau berikan kepada kami. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi ya Rabb. Hanya kepadamu kami memohon. Terimalah pengabdian kami. Kabulkanlah permohonan-permohonan kami. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bimbing kami dalam hidup ini dengan taufik dan hidayahmu, agar kami senantiasa ingat, dekat dan zikir kepadamu, agar kami senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatmu, agar kami senantiasa mengabdi kepadamu dengan baik dan benar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa lijaddatina wa liajdadina wa limasyayikhina. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau Maha mengetahui kami telah berupaya untuk menjadi orang baik dalam hidup ini, tapi karena kelemahan kami terkadang bisa jadi ada perbuatan yang Engkau tidak ridha. Kami yakin ampunanmu sangat luas, rahmatmu tidak terbatas. Ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami di hari yang fitri ini. Ampunilah seluruh dosa dan kesalahan ibu bapa kami ya Rabb, baik yang masih hidup bersama kami ataupun yang telah mendahului kami menghadap-Mu. Ya Allah, sungguh kami ingin berbuat baik kepada ibu bapa kami, tapi ada di antara kami yang belum sempat berbuat baik. Ibu bapa kami telah mendahului kami menghadap-Mu. Ibu bapa kami telah Kau panggil lebih dulu menghadap-Mu. Jika Engkau pisahkan kami dengan mereka di dunia ini, kami mohon ya Rabb, pertemukan kami kembali dengan mereka di surga-Mu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, jadikan kami anak yang soleh dan solehah, yang selalu berbakti kepada kedua orang tua, yang selalu ingat dan mendoakan orang tua, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tanamkan kasih sayang-Mu dalam hati kami, agar kami bisa membangun rumah tangga dengan penuh kasih sayang, sehingga rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Agar kami bisa mendidik anak-anak kami dengan penuh kasih sayang, agar kami bisa bermasyarakat dan bertetangga dengan penuh kasih sayang, agar kami bisa bekerja dengan teman-teman dengan penuh kasih sayang, agar kami bisa membangun bangsa dan negara ini dengan penuh kasih sayang. Ya Allah yang Maha Bersih, bersihkan hati kami dari sifat sombong, dari sifat ujub, dari takabur, dari sifat dengki, dari sifat hasud yang akan menghancurkan kami di dunia ini dan menghinakan kami di akhirat kelak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, yang Maha Kuat dan Maha Pelindung, lindungi saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Rabb, yang setiap hari dibantai oleh penjajah Zionis Israel ya Allah. Bukan saja para tentara Hamas, tapi anak kecil, ibu-ibu, orang lansia, semua dihajar, dihancurkan oleh tentara Zionis biadab ini. Berikan pertolongan-Mu kepada mereka ya Rabb, berikan kemenangan kepada mereka ya Rabb, berikan perlindungan kepada mereka ya Rabb. Jadikanlah Palestina menjadi negara yang merdeka dari penjajah ya Rabb. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, sejahterakan kami dalam hidup di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah. Bahagiakan kami dalam hidup di akhirat kelak. Wa qina adzabannar. Dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar.
dengan seluruh kelemahan kami. Masukkanlah kami ke surgamu bersama orang-orang yang baik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah pengabdian kami yang sedikit ini. Bimbing kami untuk melakukan kebaikan lebih banyak lagi dalam hidup ini. Engkau maha mendengar-dengarlah munajat kami ya Rabb. Engkau maha melihat-lihatlah kebutuhan dan keinginan kami ya Rabb. Engkau pengabul doa, kabulkanlah doa dan munajat kami di hari yang suci ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.